Kawan-kawan YouTube dimanapun kawan-kawan berada, di video konten kali ini saya akan menyaringkan sebuah hal yang penting. Barangkali petani-petani yang pemula seperti saya baru tahu bagaimana menyiasati kopi biar bisa stabil di setiap tahunnya ya kawan-kawan. Tapi sebelum lanjut, mohon didukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya sobat-sobat YouTube dimanapun sobat YouTube berada, serta bagikan pada teman-teman. Barangkali video konten kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman petani di daerah kampung teman-teman semua. Apa yang akan saya sharingkan di video konten kali ini adalah cara menyiasati agar pohon kopi itu bisa stabil. Banyak cara ya kawan-kawan, tidak hanya di penyimpanan bahan, di pemupukan tepat, tapi ada juga triknya dengan cara satu pohon ada minimal 2 sambungan ya kawan-kawan. Artinya di mana kedua klon itu bisa kita tentukan saling menutupi kekurangan masing-masing klon tersebut ya kawan-kawan. Seperti di hadapan kita ini adalah sambungan kopi berumur 2 ke 3 tahun, karena ini saya sambung di 2023 bulan 3 kalau nggak salah ya kawan-kawan. Ini adalah bahan yang titik tumbuhnya di 2024 ya kawan-kawan, karena yang tumbuh di 2023 pas saya nyambung itu tumbuhnya ranting dan menjadi bahan buah penyelang ya kawan-kawan. Terus di bulan 10 pada waktu itu 2024 saya setting bahan-bahannya ini dan syukur tumbuhnya bahan raja ya kawan-kawan. Ini adalah 2 sambungan ya kawan-kawan. Ini adalah klon hikmah yang ini ya kawan-kawan, dan yang ini adalah sambungan klon Arsad. Apa sih keuntungannya jika kita mengkolaborasikan 2 klon di satu pohon? Sebab masing-masing klon itu mempunyai karakter yang berbeda-beda ya kawan-kawan. Seperti halnya Arsad, buahnya agak kecil, tapi dia menangnya di bahan produksi, bahan lanjutan ataupun bahan nol, sangat produktif ya, menumbuhkan bahan-bahan baru. Demikian halnya dengan klon keriting, dimana klon keriting ini kelebihannya hampir sama dengan klon Arsad karena mudah sekali menumbuhkan bahan-bahan baru B0 yang dominan tunas raja ya kawan-kawan. Sedangkan kelemahan daripada klon hikmah ini adalah jarak dompolannya agak sedikit jarang ya kawan-kawan. Dompolannya si rapat, artinya dompolannya besar, tapi dari dompolan ini ke ini dan juga ini ke ini agak ada jeda ya kawan-kawan.
tapi buahnya lebih besar daripada arsad. Sedangkan di arsad dompolannya lebih rapat, tapi cerinya sedikit lebih kecil ketimbang dengan hikmah ya kawan-kawan. Tapi kalau ini dikolaborasikan akan menjadi pohon yang sangat produktif karena masing-masing saling melengkapi ya kawan-kawan. Dan ini juga ini adalah klon bagio yang saya sandingkan dengan klon lokal ya kawan-kawan. Klon lokal, ini klon lokal di kampung saya, dimana klon ini juga saling melengkapi ya kawan-kawan, karena di klon bagio ini untuk pembuahannya sangat bisa saya bilang sempurna ya kawan-kawan, karena di daerah saya ini sudah terbukti dengan cuaca yang sangat ekstrim di tahun ini, dari awal pembungaan hingga penyerbukan motoyuyu, bahkan sampai saat ini pun sering terjadi hujan, namun saya kira masih lumayan untuk bunga menjadi buah. Ini sangat menjanjikan di penyerbukan sampai jadi buah, sangat wow menurut saya. Tapi ada sebuah kelemahan di klon bagio, karena klon bagio ini cenderung sulit mengeluarkan bahan ya kawan-kawan, apalagi pas musimnya bagus itu akan sangat sulit untuk menumbuhkan bahan-bahan. Tapi untuk di pohon ini, karena penyimpanan bahannya yang tepat serta nutrisi juga tepat terpenuhi, syukur ini tumbuh 2 tunas raja. Yang satu ini untuk mengganti yang sebelah sana, sedangkan yang ini untuk mengganti yang sini. Sedangkan yang kecil-kecil ini sengaja tidak saya wiwil, sengaja tidak saya buang, karena saya mau kembangkan bibit atau tunas ini. Saya akan jadikan entres untuk pengembangan ya kawan-kawan. Itu kelebihan dan kekurangan klon bagio. Sedangkan di klon lokalan ini, kalau di daerah saya ini dibilang sedayu, ini kelebihannya adalah mudahnya mengeluarkan tunas-tunas baru dan dominan tunas raja juga, seperti arsad dan hikmah ya kawan-kawan. Seperti ini satu dan ini satu, dan bahan lanjutannya pun sangat bagus yang akan dilanjutkan diproduksikan tahun mendatang. Saya kira ini juga sangat ideal ya kawan-kawan, pasangan serasi untuk dikawinkan dalam satu pohon ya kawan-kawan. Dan ini adalah kopi klon super kobi yang dahannya ke sana itu sedayu, sedangkan yang ke sana itu super kobi juga ya kawan-kawan. Ini dahannya sedayu, kalau ini juga sedayu. Sedangkan kelemahan dan kekurangan masing-masing klon satu pohon ini adalah yang di atas klon super kobi ini mempunyai kelebihan sangat mudah mengeluarkan bahan, buahnya besar-besar, buahnya cukup besar ya kawan-kawan. Itu modelnya. Tapi kekurangannya dia mudah terserang jamur upas kawan-kawan.
Itulah makanya kita sandingkan dengan sebuah klon yang tahan terhadap jamur. Itu ada di klon lokal, klon Sedayu ini ya kawan-kawan, sangat tahan terhadap penyakit. Tapi kekurangannya adalah kopi ini atau klon ini mudah sekali rontok ketika terjadi musim hujan yang berlebih ya kawan-kawan. Tapi syukur karena pohon ini nutrisinya tercukupi, jadi masih cukup lumayan walaupun tidak lebat ya kawan-kawan. Ya kawan-kawan, mungkin 3 pohon tadi bisa mewakili keseluruhan dari kebun ini, karena di kebun saya ini hampir 80% per batangnya itu lebih dari satu klon. Di pohon ini juga ada 2 sambungan ya kawan-kawan, klon arsad dan klon lokal. Ini arsadnya ya kawan-kawan. Karena tadi sudah saya bahas kelebihan dan kekurangan klon arsad, mungkin kawan-kawan sudah memahami daripada maksud isi video ini. Sedangkan ini adalah klon Sedayu atau klon lokal yang juga biasa saya kembangkan di sini. Ini saling melengkapi ya kawan-kawan. Kalau ini adalah arsad, ini adalah buah-buah arsad, dan ini juga buah-buah arsad ya kawan-kawan. Rumpulannya masih lumayan ya kawan-kawan, walaupun saya kira di tahun ini cuaca tidak terlalu bagus ya kawan-kawan. Ya kawan-kawan, mungkin itu dulu video konten saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada yang salah mohon dikoreksi. Isi di kolom komentar, mohon komenannya, serta jangan lupa untuk menekan tombol lonceng notifikasi serta mensubscribe channel ini ya teman-teman, biar kita dapat saling berbagi pengalaman. Sekian dulu, selamat sore, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu bersama keluarga, dan apa yang direncanakan, diimpikan di dalam kita bertani kopi bisa tercapai ya kawan-kawan. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.